Shalom, selamat hari Minggu, selamat pagi. Selalu semangat ya kita beribadah sekolah Minggu. Nah, adik-adik sudah siap ya untuk memuji dan menyembah Tuhan? Sebelumnya Kalisa mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu, atas kasih karunia-Mu. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memuji dan menyembah Tuhan, dan kami juga mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah kami Tuhan boleh melakukannya dengan senang hati, dan kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kalisa mengajak adik-adik semua untuk menyembah Tuhan. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku
Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar semuanya adik-adik? Apa yakin, kami percaya pasti adik-adik semuanya sehat dan dilindungi oleh Tuhan. Nah, pada pagi yang indah ini kakak yang akan pimpin ibadah kalian, kakak yang akan mencari firman Tuhan untuk pagi ini. Semuanya kita awali dengan doa dulu adik-adik. Kakaknya akan berdoa. Semuanya adik-adik kelipat tangannya, tutup matanya. Tidak ada yang ngintip-ngintip, semuanya berdoa. Kakak yang akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami dapat berkumpul walaupun hanya lewat video dan di rumah kami masing-masing, tapi kami dapat berkumpul beribadah Tuhan. Semuanya dapat menyaksikan tentang kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan pada pagi yang indah ini Tuhan, kami mau memulai cerita firman Tuhan pada pagi yang indah ini. Semuanya Kau berkati adik-adik ini Tuhan yang ada di rumah Tuhan. Kau berkati kesehatan mereka, Kau pelihara. Terima kasih Bapa, ampun segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Semuanya Kau serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati adik-adik ini Tuhan supaya mereka dapat dengar-dengaran akan firman-Mu dan menjadi teladan dalam hidupnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Semuanya Kau serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, ya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Nah adik-adik, minggu ini masih sama temanya tentang rajin ya adik-adik. Nah mungkin 2 minggu lalu kakak juga udah sharing lah tentang firman Tuhan bertemakan rajin juga. Pada minggu ini kakak mau sharing lagi tentang rajin yang diambil dari cerita tokoh Alkitab. Mungkin adik-adik sudah ada yang pernah tahu atau sudah mengerti atau sudah pernah mendengar cerita firman Tuhan ini, yaitu di Korintus 18 tentang Paulus di Korintus adik-adik. Mungkin adik-adik sudah ada yang pernah baca atau pernah mendengar cerita ini. Kakak nggak banyak cerita tentang mencakup Paulus ini, tapi kakak coba men-sharing tentang amanat atau pesan pada cerita minggu ini. Sebelumnya kakak mau cuplikan video singkat tentang cerita Paulus. Ini adik-adik simak video singkat yang kakak. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya. Paulus singgah ke rumah mereka. Ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengepaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri.
Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Maka keluarlah ia dari situ. Lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan. Dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Adik-adik semuanya udah simak video singkat yang kakak tampilin tadi kan. Sekarang kita buka dulu Alkitab kita di Kisah Para Rasul 18. Dibuka ya adik-adik semuanya di Kisah Para Rasul 18. Judul perikopnya di atas tadi yang kakak bilang, Paulus di Korintus. Mungkin kita nggak akan baca Alkitabnya, kita langsung ke poinnya saja. Kakak mau ceritain singkat dulu tentang Paulusnya adik-adik. Pada saat itu Paulus telah meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Nah, ngapain sih Paulus pergi ke Korintus? Untuk menyebarkan, untuk memberitahukan tentang kebenaran Tuhan adik-adik, memberitakan Injil tentang kebenaran Tuhan Yesus. Nah, pada saat Paulus pergi ke Korintus, mereka bertemu dengan seorang Yahudi, yaitu bernama Aquila, juga istrinya Priscilla. Nah, mereka sama-sama orang Yahudi. Dia baru pulang dari Italia adik-adik. Kemudian Paulus singgah atau nginep di rumah mereka nih adik-adik. Karena kan Paulus menjelajah ke daerah-daerah untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jadi Paulus ini adalah seorang yang rajin adik-adik. Rajin menyebarkan kebenaran firman Tuhan. Rajin beribadah, rajin berdoa, rajin dekat kepada Tuhan adik-adik. Nah, sama seperti tema minggu ini tentang bulan ini, sama seperti tema bulan ini adik-adik. Nah, setelah Paulus singgah atau nginep di rumah mereka, rumah mereka, di samping Paulus memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan, juga memberitakan Injil, Paulus ini adalah seorang pekerja adik-adik. Pekerja apa? Pekerja menjadi tukang kemah adik-adik. Nah, ternyata si Aquila dan Priscilla ini, mereka juga sama pekerja tukang kemah adik-adik. Nah, jadi Paulus ini singgah di rumah mereka. Akhirnya mereka bekerja bersama-sama. Jadi adik-adik, pelajaran yang bisa kita ambil pada minggu ini yaitu tentang rajin dan giatnya seorang Paulus ya adik-adik. Walaupun setiap harinya dia memberitakan tentang kebenaran Tuhan adik-adik, tentang firman Tuhan, tentang kebenaran Injil, bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias pada pada orang banyak. Walaupun sebagian orang ada yang benci kepada dia, tetapi dia tetap memberitakan tentang firman Tuhan adik-adik. Dia sangat rajin dan giat. Nah, jadi pelajaran untuk minggu ini yaitu kita contoh seorang Paulus adik-adik. Mulai dari hal kecil aja adik-adik, rajin dan giat berdoa, membaca firman Tuhan,
beribadah sekolah minggu, punya hubungan khusus dengan Tuhan, itu aja adik-adik kuncinya. Jika adik-adik bisa seperti Paulus, itu sangat hebat, sudah berani memberitakan tentang kebenaran Tuhan. Jadi mulai dari hal kecil aja adik-adik, itu tadi yang kakak bilang, mulai rajin berdoa, rajin beribadah, giat membaca Alkitab, dan juga punya hubungan khusus dengan Tuhan. Itu pesan pada minggu ini adik-adik. Pesan dalam kehidupan sehari-harinya adik-adik bisa lakukan dengan rajin membantu orang tua, rajin belajar, giat belajar, rajin mengerjakan tugas, tidak malas. Itu contohnya adik-adik dalam kehidupan sehari adik-adik bisa lakukan. Contohnya juga di samping itu adik-adik harus mengandalkan Tuhan dimanapun adik-adik berada, dimanapun posisi adik-adik, dalam situasi apapun, keadaan apapun, adik-adik harus mengandalkan Tuhan, harus mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan dan segala sesuatu. Misalnya adik-adik dalam keadaan senang, adik-adik jangan lupa Tuhan, berterima kasih, mengucap syukur. Misalnya adik-adik dalam keadaan yang lagi sedih atau lagi kecewa, adik-adik minta kepada Tuhan, adik-adik deketin Tuhan, curhat kepada Tuhan, minta jalan, minta petunjuk atau minta jawaban Tuhan. Pasti Tuhan memberikan yang terbaik adik-adik untuk adik-adik. Nah adik-adik, untuk minggu ini kakak tekankan lagi tentang rajin ya adik-adik. Mungkin jangan bosan-bosan sama kakak memberitahukan adik-adik, men-sharing adik-adik amanat atau pesannya tentang rajin. Kak itu mulu kak, nggak apa-apa, mulai dari hal kecil aja adik-adik yang kita bisa contoh dari Paulus, rajin dan giat bekerja, juga memberitakan firman Tuhan. Adik-adik bisa lakukan, bisa contoh dengan hal kecil saja, berdoa, membaca Alkitab, rajin beribadah, rajin punya hubungan dengan Tuhan setiap hari, mengucap syukur, berterima kasih untuk setiap harinya adik-adik. Adik-adik juga bisa rajin dan giat belajar, sekolah, mengerjakan tugas, membantu orang tua. Apalagi adik-adik itu sangat disukai oleh Tuhan, rajin dan giat membantu orang tua. Yang malas-malas Tuhan itu tidak suka adik-adik. Soalnya kalian disuruh oleh mama, bang, dek, kak, tolong bantuin mama atau bantuin papa bersihin atau nyapu atau ngepel atau cuci piring atau buangin sampah atau ditolong misalnya ke warung. Nah misalnya kalau adik-adik males atau tidak mau mengerjakannya, atau nggak mau lagi asik game nih, nggak mau capek, nggak mau ngantuk. Nah itu adik-adik, Tuhan tidak suka yang kayak begitu adik-adik. Tuhan maunya adik-adik itu harus rajin dan giat apa yang orang tua perintahkan. Mungkin untuk minggu ini cukup ya adik-adik. Semoga adik-adik bisa menangkap amanat atau pesan yang kakak sampaikan tadi, yang kakak sharing tadi, supaya adik-adik bisa terapkan dalam kehidupan adik-adik semuanya. Adik-adik bisa teladani seorang Paulus yang rajin dan giat bekerja juga. Di samping itu dia adalah seorang pekerja tukang kemah. Bayangin aja pekerjaannya tukang kemah adik-adik, tapi dia semangat dan rajin juga giat memberitakan firman Tuhan di setiap daerah. Walaupun di setiap daerah itu ada aja yang gak suka sama dia adik-adik, tetapi dia tetap rajin dan semangat. Nah sama adik-adik juga harus seperti Paulus. Mungkin minggu ini kakak sharing cukup ya adik-adik. Semoga adik-adik diberkati oleh Tuhan selalu dimanapun adik-adik berada. Kakak
kakak percaya, kakak yakin adik-adik semuanya pasti akan menjadi anak Tuhan yang hebat, bisa seperti Paulus, bisa menjadi guru sekolah minggu penerus kakak-kakak sekolah minggu sekarang. Nah adik-adik, cukup untuk minggu ini. Semuanya kakak berterima kasih untuk minggu ini. Semoga adik-adik diberkati Tuhan selalu. Kakak mau tutup dalam doa untuk minggu ini. Adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tidak ada yang ngintip-ngintip atau tidak ada yang berdoa, semuanya berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, gak usah ikutin kakak berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Untuk pagi yang indah ini Tuhan, kami dapat belajar melalui Paulus Tuhan, tentang rajin dan giatnya dia Tuhan, dan rindu untuk memberitakan firman Tuhan dimanapun dia berada Tuhan. Kami mau Tuhan adik-adik ini dapat meneladani seorang Paulus ini Tuhan, dan juga dapat menjadi seorang yang rajin dan giat akan kehidupan sehari-hari mereka Tuhan. Kau pimpin dan bungkus dalam nama-Mu Bapa atas anak-anak ini Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya adik-adik ini dapat menjadi anak yang takut akan Kau, juga dengar-dengaran akan firman Tuhan dan menjadi teladan bagi Kau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Semuanya kuserahkan tangan-Mu Tuhan untuk minggu ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Ya, selamat hari Minggu adik-adik, selamat beribadah, selamat beraktivitas. Selamat hari Minggu, God bless you. Tuhan memberkati kalian selalu. Dadah.